warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya, sahabat Charlie dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Mianga sampai dengan Purote. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal 'Alamin. Ya, pada malam hari ini kita akan membahas terkait tema reformasi masa depan NU. Kiai Said Akil Siraj, Kiai Marzuki Mustamar, dan Kiai Haji Imaduddin Usman Bantani sebagai representasi umat. Dan pernah yang juga kita bahas juga sebelumnya di channel Pada Suka TV, dan memang dari survei ke survei, Kiai Haji Said Akil Siraj dan Kiai Marzuki Mustamar itu sangat tinggi untuk pollingnya. Kemudian muncul lagi nama Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani sebagai Caketum PBNU. Nah, di sini letak netizen terbelahnya. Dinamika internal pengurus besar Nahdlatul Ulama hari ini, teman-teman, selalu menjadi barometer stabilitas sosial politik di Indonesia. Namun menjelang berusaha kepemimpinan mendatang, apalagi ini menjelang Muktamar NU, atmosfer yang tercipta terasa jauh lebih panas dari fundamental dibandingkan periode-periode sebelumnya. Munculnya nama besar seperti Kiai Haji Said Akil Siraj sebagai calon kuat Rois Am, dan juga kemarin sempat ada nama Kiai Haji Ma'ruf Amin, serta duet Kiai Haji Marzuki Mustamar dan Kiai Haji Imaduddin Usman Bantani sebagai kandidat Ketua Umum PBNU. Bukan sekedar rotasi jabatan, melainkan representasi dari pergeseran paradigma besar di tubuh organisasi Nahdlatul Ulama. Dan memang kita melihat fenomena konflik PBNU sebelumnya yang terjadi dari tanggal 20 November, kemudian diakhiri di Islah Lirboyo tanggal 25 Desember, itu adalah bentuk sebagai kegagalan dalam kepemimpinan PBNU. Nah, harapan ke depan ini di PBNU sendiri ada reformasi demi masa depan NU menuju cahaya pembaruan Nahdlatul Ulama. Dan untuk mengawali podcast kita pada malam hari ini, kita kehadiran Gus Rocky dan Kiai Haji Ubaidillah Tamamunji yang akan mengupas terkait bagaimana sih sosok kepemimpinan dari PBNU ini yang menjadi representasi umat. Artinya gini, kita tidak sekedar hanya untuk memilih ketua PBNU ataupun pengurus PBNU gitu ya, tapi bagaimana gagasan itu bisa diwujudkan menuju masa depan NU di tahun di abad kedua ini ya. Karena nanti tanggal 31 Januari itu NU sudah genap berusia 100 tahun. Dan untuk mengawali pada diskusi kita, saya berikan dulu kepada Gus Rocky untuk memberikan prolog terlebih dahulu terkait tentang tema kita pada malam hari ini. Monggo, silakan Gus Rocky. Baik, terima kasih Kang Charlie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Kang Charlie yang saya hormati, Sohibul Channel Papa Zara Entertainment bersama para viewersnya, Pak Kiai Ubaidillah Tamamunji yang saya hormati, mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini topik yang akan selalu menghangat hingga Muktamar nanti berkaitan dengan siapakah yang akan memimpin pengurus besar Nahdlatul Ulama, baik sebagai Rois Am ataupun sebagai ketua umum. Dan di antara banyak nama yang beredar, yang muncul dari grassroots, dari akar rumput, ialah nama-nama di antaranya Buya Said Akil Siraj untuk Rois Am, kemudian untuk tanfidnya ada Kiai Marzuki Mustamar, bahkan muncul hari ini suara itu adalah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani untuk PBNU. Pertama, saya ingin merespons mengenai mengapa nama-nama ini yang muncul dari akar rumput sampai di channel Pada Suka misalnya
mengadakan polling dan nama-nama inilah yang muncul ke permukaan. Ini tidak bisa dipungkiri daripada fenomena sosiologis di masyarakat Nahdien Akar Rumput itu ada polemik dengan Nasab Ba'alwi, sehingga Nahdien Akar Rumput semacam merindukan sosok pemimpin ulama kiai yang memang membangkitkan kembali gairah, semangat, bahkan tidak hanya itu, ingatan kita tentang bagaimana ulama-ulama Nusantara itu berperan memimpin transformasi masyarakat yang selalu saya bilang transformasi ini adalah minal zulumati ilan nur, dari penjajahan menuju kemerdekaan, dari kebodohan menuju terang benderang, ya, kecerdasan, kepintaran, dari ketertinggalan ekonomi menuju kesejahteraan dan lain sebagainya. Apalagi tidak, itu yang bisa saya persepsikan mengapa nama-nama itu yang muncul di kalangan akar rumput. Mereka kangen sosok kiai yang memang konsisten menyebarkan, berceramah, bertausiah, bermauizah tentang hal-hal tadi. Ya, bukan mengglorifikasi kejahatan, tetapi mengembalikan ingatan ingatan warga NU, santri, bahwa peran-peran ulama kita itu sungguh luar biasa di tengah adanya polemik nasab kaum habaib yang itu sudah dibongkar oleh Kiai Imad, ya, maka muncullah nama Kiai Imad. Kalau nama Buya Said memang ini sudah istilahnya memang belum veteran, tapi sedari dulu beliau memang sudah dikenal, sudah mengakar. Begitupun Kiai Marzuki Mustakmar yang dalam konteks religio cultural di tubuh Nahdlatul Ulama, beliau kan mendapatkan simpati yang sangat besar ketika beliau dipecat oleh PBNU. Gitu. Yang padahal Kiai Marzuki Mustakmar ya konsisten mendakwahkan Nahdlatul Ulama di dalam 3 dimensi, ya. Dan ini tidak hanya Kiai Marzuki Mustakmar saja. Begitupun apalagi Kiai Said Akil Siraj yang memang pernah menjadi ketua umum PBNU. Apa itu 3 dimensi daripada ajaran Nahdlatul Ulama? Nah, saya bilang begini karena saya pernah mengikuti madrasah kader Nahdlatul Ulama, saya juga pernah ikut PD PKPNU, ya. Kalau MKNU zamannya Buya Said, kalau PD PKPNU ini zamannya Gus Yahya. 3 dimensi Nahdlatul Ulama untuk menjadi NU yang hafal itu adalah amaliyah an-nahdiyah, ya. Amaliyah an-nahdiyah ini kita sudah jelas lah tauhidnya kepada Asy'ari, Maturidi, kemudian fikihnya Mazhabil Arba'ah, kemudian tasawufnya kepada Al-Ghazali atau kepada Junaid Al-Baghdadi. Nah, ini amaliyah, ya. Disinilah konstruksi Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah yang pertama, 1 dimensi. Karena masih ada dimensi yang lain. Kalau di persentase kan ya baru 33% kalau orang ngaku NU baru secara amaliyah saja. Yang kedua adalah Nahdlatul Ulama itu, NU, Nahdiyah, penting juga untuk mengembangkan, mempraktikkan, mengamalkan yang namanya fikrah an-Nahdiyah. Ya, pemikiran-pemikiran, gagasan-gagasan ala NU yang disusun, dikembangkan, diamalkan, diteladankan oleh para muassis. Apa di antaranya? Cinta tanah air, pro terhadap negara kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila. Pemikiran-pemikiran NU bagaimana relasinya dengan negara, peace against the state, dan juga bagaimana NU hidup di tengah-tengah masyarakat, yang mana konteks hari ini hidup di tengah masyarakat tidak hanya masyarakat lokal, desa, kota, provinsi, kabupaten di Indonesia, nasional, bahkan masyarakat global, gitu. Di mana Halo? Terputus ya? Iya, kelihatannya ke Mas. J, monggo disambung terlebih dahulu Pak Kiai. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Serli yang saya hormati, Gus Rocky yang sinyalnya lagi ada efek dari cuaca, saya kira ini. Dan teman-teman semua, penonton setia Papa Zahra Channel,
Saya ingin merespon keinginan publik yang sekarang ini lagi top trending, yang saya katakan menjadi pembahasan publik. Oh, sudah masuk. Silakan lanjut. Sudah masuk lagi. Lanjut, Mas Gus Rocky. Lanjut, Gus. Lanjut, Gus. Monggo Gus. Oh, mati lagi. Putus lagi. Oh, bentar. Iya. Bentar, ini masuk ini. Oh ya, putus lagi bagai bentar. Nah, ini udah masuk. Biar bentar. Jaringannya nggak stabil. Oke, mohon izin kalau memang saya melanjutkan ya. Monggo Gus. Tadi yang pertama amaliyah sudah, yang kedua fikroh an-nahdiyah, dan yang terakhir adalah harokah an-nahdiyah. Gitu. Jadi supaya pemikiran amaliyah budiah kita itu juga Nahdlatul Ulama tidak lepas dari gerakan-gerakan sosial kemasyarakatan yang memang ala Nahdlatul Ulama. Apa diantaranya? Menopang keberlangsungan dan terwujudnya negara kesatuan Republik Indonesia yang sesuai dengan yang dicita-citakan. Apa yang dicita-citakan? Ya mari baca naskah pembukaan UUD 1945. Ya, diantaranya memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan seterusnya. Nah, harokah an-nahdiyah diantaranya harus dalam koridor-koridor itu. Artinya, kalau kita baca dengan logika terbalik, kalau ada orang ngaku NU misalnya, tetapi dalam segi pemikiran dan juga pergerakan sosial masyarakatnya malah bertentangan dengan gagasan-gagasan, ide, dan cita-cita pendirian Republik Indonesia, berarti dia atau komunitas siapapun itu belum menjadi NU yang kafah, Nahdliyin yang kafah. Kira-kira begitu sebagai pengantar dari saya, Kang Charlie KUB. Mohon maaf, ada trouble internet. Ya, baik Gus. Ya memang kalau kita bicara survei ya, survei baik di online ataupun offline, pada Sukat juga sudah melakukan survei offline ya, yang kemarin berapa kali sudah dipublis. Kemudian ketika saya mensurvei online juga di bulan Agustus, memang nama Kiai Haji Akil Siroj sebagai kandidat Rois Am dan Kiai Haji Marzuki Mustamar sebagai kandidat Caketum menduduki posisi nomor 1 itu stabil Gus. Jadi memang secara online kemudian diverifikasi di lapangan, Mas Yusuf Mas di Pada Suka juga sudah menyampaikan juga Kiai Marzuki Mustamar juga posisi paling atas. Kemudian muncul lagi kita bahas terkait pasangan. Kemarin juga Kiai Haji Akil Siroj dengan Kiai Haji Marzuki Mustamar, kemudian pasangan daripada Kiai Haji Ma'ruf Amin dengan Kiai Haji Marzuki Mustamar itu juga stabil, artinya konsisten. Nah, kita ke KUB terlebih dahulu untuk menanggapi dari apa yang disampaikan oleh Gus Rocky. Monggo, silakan Pak Kiai. Oke, tadi mukadimah sudah saya sampaikan. Saya ingin menguatkan atau melanjutkan dari pemaparan Gus Rocky. Saya ingin fokus pada mengapa Kiai Akil Siroj, kemudian Kiai Marzuki Mustamar, dan Kiai Imaduddin Otsman menjadi top trending calon yang digadang-gadang oleh Nahdliyin kultural. Karena memang kepemimpinan PBNU sekarang ini membutuhkan 3 orang itu. Kalaupun misalnya tanfidnya kalau tidak Kiai Marzuki Mustamar atau salah satu di antara keduanya, yaitu Kiai Imad atau Kiai Marzuki Mustamar, paling tidak keduanya berada dalam posisi kepemimpinan elit PBNU. Karena memang PBNU itu dibutuhkan reformasi sekarang ini. Apa yang melatar belakangi pernyataan saya? Saya membaca ini berdasarkan sebuah fenomena. Sebagai sebuah case study atau studi kasus itu kasus Habib Alwi.
sebelum reformasi bergulir yang ditandai dengan turunnya Presiden Soeharto sampai ke belakang pasca kemerdekaan, bukan di era kolonial tentunya, di era kolonial belum jelas posisi dalam tanda kutip keindonesiaan Habibie Alwi, karena memang masih kuat relasi hegemoninya dengan pemerintah Belanda yang ditandai dengan sosok Othman bin Yahya, dengan didokumentasikan secara akademik oleh Profesor Dr. Sartono Kartodirjo itu dengan kasus Cilegon itu. Tetapi pasca kemerdekaan sampai sebelum reformasi, Habib itu betul-betul Nahdien dan mencerminkan sebagai sosok Nahdien kultural yang meskipun secara struktural tidak banyak mewarnai, tetapi secara kultural mereka itu saling take and give dengan Nahdien kultural pribumi maupun Nahdien struktural. Saya katakan take and give karena saling mendukung dan menguatkan. Tentu itu disadari betul oleh para Habibie Alwi saat itu, karena pasca kemerdekaan yang bisa menjadi jaringan relasional Habibie Alwi ya NU. Belum lagi ketika ada sejarah bagaimana Pak Karno hendak mendeportasi Pak Alwi saat itu, atau dengan istilah beliau dengan istilah Hadromotism. Tapi karena para sesepuh NU ingin mengoptimalkan potensi kemanusiaan Habibie Alwi di Indonesia, toh Indonesia sudah merdeka, maka ingin mengapresiasi kemanusiaan itu, sehingga para kiai kita mempertahankan Pak Alwi untuk tidak dideportasi itu karena perspektif kemanusiaan, penghargaan kepada nilai-nilai kemanusiaan, dan sekaligus bisa memungkinkan dijadikan jejaring, baik dalam konteks komunikasi, baik dalam konteks pembelajaran ilmu-ilmu keislaman. Tapi tentu dengan segala konsekuensi diperlukan adaptasi yang luar biasa dari Habibie Alwi untuk mengikuti pola pribumisasi Islam. Dan itu sudah dilakukan dengan sangat baik dan apik oleh Habibie Alwi, betul-betul harmoni mengikuti adab di tengah warga Nahdien kultural dan sangat komunikatif, harmonis. Itu, Mas. Sehingga saya merasakan di zaman saya SMP, SMA, sebelum reformasi itu saya merasakan betul 94, 95, 96 saya masih S1, masih menjadi aktivis, merasakan betul juga Habib itu bagaimana kalau berkunjung ke rumah Abah. Bahkan kecil saya ketika sedang silaturahim Abah di madrasah, mereka menunggu kehadiran Abah kepulangan dari madrasah, itu sempat ngajak bermain saya, jadi asik gitu Mas Sherly. Dan komunikatif, indah. Bahasa sosiologisnya itu tidak ada hegemoni di antara kita. Betul-betul egalitarianisme seperti yang dibangun oleh Kiai NU. Dan itu juga dinyatakan oleh Gus Dur, Kiai dulu itu anaknya itu dibangun secara egaliter dengan para santri. Dan tidak sedikit anak kiai yang macam-macam ya dikaplok santri itu biasa. Zaman dulu itu yang beling, yang nakal itu biasa. Karena memang kiai mengkondisikan anaknya dengan para santri itu secara egaliter. Itu. Saya juga biasa santri di pesantrennya abah saya, Gus Rodi. Itu ada yang pernah memarahi saya, nyentak saya nggak lapor abah saya untuk dikeluarkan santri tersebut, dan saya menikmati dengan fenomena yang seperti itu. Kadang karena saya saat itu juga merasa salah misalnya. Jadi indah. Ada saatnya kita dimarahi, pada posisi tertentu kita juga bisa marah. Dan itu juga disaksikan betul fenomena itu oleh para
Habib-habib yang sedang berkunjung di pesantren dalam suasana yang egalitarianisme itu. Tetapi menjadi problem, meskipun sebelum reformasi mereka sudah ada Robitoh, tapi Robitoh itu kan posisinya kan betul-betul nampak sistem kekeluargaan untuk mengkoordinir kalangan Habib Ba'alwi dari mereka yang diaspora di Indonesia. Jadi Robitoh itu kan fungsinya untuk menangani proses-proses komunikasi antar Ba'alwi yang telah berdiaspora di Indonesia, Mas Serli. Tetapi setelah reformasi, saya lihat visi misi Robitoh itu berbeda. Misi visi para Habaib juga berbeda. Setelah reformasi, apalagi setelah Rizik Syihab naik panggung politik nasional dengan adanya FPI itu, dan ceramah-ceramah di berbagai panggung yang dilakukan oleh Habib Ba'alwi itu juga berbeda. Dulu namanya pengurus Robitoh itu sangat hati-hati dalam membangun komunikasi dengan para kiai. Tapi setelah reformasi itu jejak digitalnya masih bisa dilacak. Ketua Robitoh dengan bahasa-bahasa yang saya tidak mau mengulang, sangat tidak elegan menurut saya, enak saja disampaikan. Karena nampak setelah reformasi itu ada sebuah hegemoni yang ingin mereka bangun. Mereka lupa sejarahnya. Mereka lupa sejarah pasca kemerdekaan, bagaimana para kiai kita itu betul-betul menjaga harmonisasi itu dan memperlakukan secara manusiawi dengan penuh martabat kemanusiaan. Tapi setelah reformasi, setelah ada panggung-panggung Habib pasca reformasi itu menjadi luar biasa. Sehingga visi misinya itu seolah-olah memang saya lihat Habib-Habib itu berada di atas para kiai-kiai NU. Dengan enaknya mengkritisi Ansor, enaknya mengkritisi kiai-kiai NU dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Luar biasa hegemoninya. Artinya Habib ini sudah punya visi sendiri sebenarnya. Misi visi yang tidak lagi adab dengan kiai-kiai NU, baik kultural maupun struktural. Tapi dalam tanda kutip sudah punya kepentingan politik karena sudah merasa barangkali kuat, merasa punya banyak muhibbin, tidak hanya panggung ceramah tapi juga panggung gerakan sosial yang dilakukan oleh Rizik Syihab sampai berani seperti itu, bahkan sampai berani melawan penguasa pemerintah misalnya seperti yang dilakukan oleh Rizik Syihab. Tapi juga melalui panggung-panggung sholawat rapi. Tetapi ada sebuah gerakan-gerakan yang memang masif, yang kebetulan bersamaan dengan munculnya tesis terbongkar semua jejak-jejak digital itu, sehingga masyarakat semakin memahami fenomena itu. Lah, dalam posisi yang seperti itu, NU belum berubah. Di saat Habib sudah memiliki visi misi yang berbeda, sudah dalam teori sosiologi itu sudah ingin membangun hegemoni. Yang menjadi elit PBNU ini justru berada dalam hegemoni para Habib. Sementara masyarakat grassroots ingin gagah di depan para Habib, masyarakat NU kultural, tapi yang elit PBNU betul-betul kurang gagah di depan para Habib. Seperti dalam suasana-suasana yang inlander, dalam suasana-suasana yang kelas 3. Sementara masyarakat Nahdien kultural itu merasa sama saja, sama-sama manusia, kita setara, egalitarianisme, tidak ada perbedaan, tidak ada hegemoni di antara kita. Tapi yang di elit PBNU itu betul-betul ada suasana ketakutan yang luar biasa. Seolah-olah elit PBNU itu dalam hegemoni para habaib. Nah, karenanya masyarakat ini menantikan pemimpin yang gagah, seperti zaman Gus Dur, berani membentak Habib yang arogan. Seperti zaman Mbah Sahal untuk gagah memimpin NU dengan penuh kewibawaan dan kealimannya. Subhanallah. Di zaman Mbah Hasyim Asy'ari, wow, keren-keren. Tapi di elit PBNU sekarang ini itu lemes. Saya bahasanya lemes saja lah, yang lebih elegan. Sementara masyarakat semakin bangkit melawan ejekan-ejekan Habib Ba'alwi yang sangat vulgar terhadap kiai NU, masyarakat kultural ini bangkit
untuk membela bagaimana ketika mereka mengejek Mbah Hasyim Asy'ari, bagaimana ketika mereka mengejek Ki Ma'ruf Amin, bagaimana ketika mereka mengejek Gus Dur, bagaimana ketika mereka mengejek Abuya Ki Haji Said Akil Siraj. Dan kita semua kita semua ini sami wa ta'na loh dengan Ki Said Akil Siraj. Tapi mereka dengan enaknya mengungkapkan ungkapan-ungkapan yang tidak elegan terhadap Ki Said Akil Siraj, padahal itu kiai kita yang kita hormati, beliau alim alama. Apapun yang beliau ungkapkan itu pasti ada latar belakang keilmuan, juga ada latar belakang ketajaman firasat yang luar biasa. Makanya apapun yang disampaikan oleh Ki Said Akil Siraj ya sami'na wa ata'na saya. Karena tidak hanya keilmuan yang disampaikan oleh Ki Said Akil Siraj, tapi juga ada ketajaman firasat. Elit PBNU itu harus begitu, punya keilmuan, punya ketajaman firasat, juga betul-betul memahami mana kawan, mana lawan, mana yang harus dibebaskan, mana yang harus diposisikan dalam proses dialektika yang penuh martabat kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan. Ketua PBNU itu harus begitu. Jangan takut dalam memimpin PBNU ini. Jangan takut dengan penguasa yang akhirnya jadi korban kambing hitam misalnya. Juga jangan takut dengan Pak Alwi yang sama-sama manusia, yang sama-sama harus kita setarakan dalam konteks kehidupan ini. Sama-sama min ummati Nabi Muhammad misalnya. Nah, dari fenomena ini masyarakat Nahdien Kultural sadar betul pentingnya tiga tokoh ini, Mas. Jadi ada beberapa hal yang penting terkait dengan munculnya tiga tokoh ini yang sekiranya akan bisa menjawab bagaimana masa depan Nahdlatul Ulama dan gerakan pelurusan sejarah itu sangat terkait, Mas Sherly. Akan saya baca saja. Karena mukadimah saya terlalu lama tadi, biar cepat. Yang pertama adalah perlunya membangun NU, karena sekarang ini itu telah terjadi pergeseran dari pengkultusan darah menuju integritas ilmiah dan kompetensi. PBNU harus sadar ini. Warga Nahdien itu pengen menuju integritas ilmiah dan kompetensi, menggeser dari pengkultusan darah menuju integritas ilmiah dan kompetensi. Yang kedua, warga Nahdien Kultural sadar betul perlunya pelurusan sejarah untuk mencegah eksploitasi agama atas nama kesucian palsu. Makanya dibutuhkan tiga tokoh ini yang sudah mereka refleksikan dengan gagahnya bagaimana Abuya Said Akil Siraj, Kiai Marzuki, dan Kiai Imad. Juga masyarakat warga Nahdien sadar betul agar membebaskan NU dari dominasi kesukuan, klan, dan kepentingan sempit. Juga pentingnya membangun peradaban Islam yang berdiri di atas kejujuran, keadilan, dan bukti-bukti nyata. Termasuk perlunya pengembangan studi kritis dalam ilmu nasab dan sejarah di madrasah-madrasah. Dan juga pergerakan revolusi pemikiran untuk membersihkan agama dari khurafat nasab. Sudah jelas dari buku yang diterbitkan oleh Gus Aziz, hasil kajian hermeneutika Gus Aziz yang luar biasa, sampai berhari-hari belum selesai dibongkar dibedah oleh Mas Sherly, Gus Aziz, dan kadang Gus Rocky. Itu nyata, mereka itu ada ajaran-ajaran khurafat yang perlu dikritisi. Jadi Habib-Habib itu kalau saya ingin katakan dengan tegas, nggak usahlah melihat kesesatan orang lain, perbaiki kesesatan lingkungannya sendiri yang masuk dalam ajaran-ajaran Pak Alwi. Nggak usah memandang Panji dan lain sebagainya. Di kalangan Pak Alwi ada banyak khurafat yang perlu diperbaiki. Ini sekaligus juga mengetuk hati para kiai yang masih jadi muhibbin. Ayo ingatkan bareng-bareng kiai yang masih muhibbin, ingatkan ajaran-ajaran khurafat Habib dari dalam, karena mumpung masih jadi muhibbin. Nanti kalau sudah dilepas dari kemuhibbinan oleh para Habib nanti sulit untuk mengingatkan. Nah, kita yang dari luar, saya, Mas Rocky, Kiai Imad, dan lain-lain, mengingatkan dalam suasana yang di luar line muhibbin. Lah yang masih menjadi muhibbin, ayo Habib-Habib diingatkan semua. Banyak itu ajaran-ajaran khurufatnya itu. Mereka sembunyikan, banyak takiyah mereka. Sementara kitab-kitab mereka terbongkar semuanya, seperti itu. Nah itu pengantar saya. Masyarakat sekarang sadar betul yang bisa merepresentasikan keinginan Nahdien Kultural
seperti yang saya baca tadi ini, itu diantaranya 3 tokoh ini. Semoga aja muncul tokoh-tokoh yang lain, biar nanti alternatif pemimpin yang akan dipilih di PBN Muktamar nanti banyak, Mas. Saya juga bukan berarti harus Kiai Imad, bukan berarti harus Kiai Marzuki, bukan berarti siapapun silahkan. Yang terpenting memenuhi kriteria-kriteria atau harapan-harapan yang luar biasa, yang seperti yang saya sebutkan tadi. Apa yang saya sebutkan itu kan hasil studi kasus di lapangan, Mas, terkait dengan keinginan Nahdien kultural. Baik, untuk sementara itu pengantar saya, nanti ada banyak hal yang ingin saya sampaikan. Terima kasih, Mas Charlie. Ya, baik. Ya, gimana tidak menghegemoni Pak Kiai? Di struktur sekarang itu 9 nama Habib loh yang masuk di dalam PBNU, baik dari setiap jajaran pengurusan gitu ya. Ketika zaman sebelumnya itu hanya 1 atau hanya 2 gitu kan. Nah, artinya apa? Habib ini fungsinya apa gitu loh. Kalau di 9 Habib itu ada di struktur PBNU. Nah, ini harapan saya ke depan ini Pak Kiai, untuk kepemimpinan berikutnya ini Habib itu nggak usah ada. Kepemimpinan sekarang bermasalah karena ada 9 nama Habib di situ. Ketika nama Habib 1 atau 2 di struktur PBNU, karena masih kuat sosok Rois Amnya, masih kuat sosok ketua PBNU-nya gitu kan. Nah, sekarang seolah-olah kok ketika ada 9 nama Habib, ketua dan Rois Amnya pun juga bisa ikut disetir oleh Habib gitu ya. Nah, ketika duet nama ya, Kiai Marzuki dan Kiai Imad, ya ini sebagai simbol perubahan dan kejujuran sebuah sejarah. Kehadiran Kiai Imad, suka nggak suka ya, membawa sebuah dimensi baru yang revolusioner. Kiai Imad bukan sekedar tokoh agama biasa, beliau adalah motor penggerak gerakan perubahan, pelurusan sejarah dan nasab. Nasab ini yang selalu menghegemoni di Indonesia, nasab ini yang selalu digunakan untuk kekuasaan. Ini masalahnya di situ. Nah, kehadiran beliau ini di bursa kepemimpinan PBNU membawa pesan kuat tentang pentingnya kejujuran historis. Beliau meluruskan sejarah yang dibelokkan sama Mbak Alawi. Pahlawan dianggap dari Mbak Alawi. Hari kemerdekaan pun juga diklaim dari Mbak Alawi yang merumuskan. Dan upaya pembersihan klaim-klaim kesucian palsu yang selama ini menyandera umat, ini berbahaya untuk umat. Dukungan terhadap Kiai Imad mencerminkan keinginan warga Nahdien untuk melihat NU yang lebih transparan secara ilmiah dan berani mengoreksi narasi sejarah yang selama ini dianggap tabu. Nah, kita ke Gus Rocky. Bagaimana Gus ini terkait duet Kiai Marzuki dan Kiai Imad, atau misalkan nanti salah satunya yang menjadi tanfidz gitu kan? Ini adalah sebuah simbol perubahan dan kejujuran dalam sejarah. Monggo Gus, silakan Gus. Ya, baik. Terima kasih Kang Charlie. Kalau duet itu antara Kiai Marzuki Mustamar dengan Kiai Imad, ya persoalannya selain 2 nama ini pun semuanya kan persoalan to be or not to be lah. Dan kalau orang membaca siasat sekalipun, kendati ada polling, ini masih di gray area. Nanti aturan mainnya, rule of the game-nya gimana? Ketika ada pemilihan Rois dengan ketua umum, apakah nanti sistemnya Haliwal lagi atau dipilih langsung oleh Mu'tamirin, perwakilan PC dan PW dan seterusnya, ini kan gray area. Tetapi statement bahwa beliau berdua sebagai simbol kebangkitan martabat Kiai Nusantara, ulama pribumi diistilahkannya, maka saya sangat setuju dengan istilah tersebut. Kendati persoalan-persoalan sosiologi politik kultural terhadap kedua sosok beliau-beliau ini pasti akan debatable di mata masyarakat. Maksud saya begini, untuk mengucapkan 2 tokoh ini kandidat itu akan kuat secara kultural, tetapi nanti terbentur pada bagaimana rule of the game sebagaimana saya bilang. Kemudian belum persoalan unggah-ungguh adab-adaban di kalangan Kiai NU. Ya, kita punya adab, punya tata kerama untuk mendahulukan yang seperti. Saya alhamdulillah sudah pernah bersilaturahim, berbincang, sharing-sharing dengan Kiai Imad langsung. Dan saya bisa mempersepsi beliau kiai muda penuh semangat dengan tetap berakhlak mendahulukan para sepuh. Ya. Kendati diidamkan nih oleh Nahdien kultural, saya belum yakin kok ya kalau
Yai Imad akan mau. Saya belum tahu, belum yakin bahkan kalau beliau akan mau, karena ya itu tadi masih banyak sosok-sosok yang selain beliau. Tetapi sebagai satu simbol kebangkitan, martabat, perjuangan Kiai Nusantara, ulama-ulama pribumi, itu adalah the best example, the best duet ya between Kiai Marzuki Mustamar dengan Kiai Imad. Lebih dari itu, saya ingin mengatakan beberapa poin. Sebetulnya saya banyak sekali yang ingin disampaikan, apalagi terkait topik ini, topik Nahdlatul Ulama. Di samping tadi di awal saya sudah bilang mengenai pentingnya jadi NU yang kafah dari aspek amaliyah, kemudian fikrah dan juga harokah. Mungkin saya ingin mengawali pembahasan di segmen ini dengan memberikan catatan kaki dari yang disampaikan oleh Pak Kiai Ubaidillah tadi berkaitan dengan historisitas Habib Ba'alwi yang itu dirasakan langsung oleh Pak Kiai di masa kecil hingga sekarang. Kalau melihat ini dari kacamata NU, ya, kita kan bisa membagi fase sejarah NU ini selaras berkesinambungan dengan fase sejarah Republik Indonesia. Pra-kemerdekaan, era kemerdekaan hingga 1955, kemudian momentum 1965, kemudian fusi partai politik, kemudian era NU kembali ke hitoh sebagai ormas saja, kemudian era reformasi hingga sekarang. Nah, saya sih berharap diskusi kita juga bisa memantik para sejarawan, peneliti untuk menemukan gap, research gap, dan menarrowing down isu ini, problem ini, pada cara pandang atau topik peran dan relasi Habib Ba'alwi terhadap Nahdlatul Ulama atau di dalam Nahdlatul Ulama selama 1 abad, katakanlah. Karena hari ini NU sudah 1 abad kan. Selama 1 abad, bagaimana pola relasi peran Habib Ba'alwi dengan Nahdlatul Ulama? Mungkin ketika di luar, ketika di dalam, ketika era pra-kemerdekaan, di mana dulu Robitoh Alawiyah 2 tahun didirikan setelah NU didirikan oleh Hadratus Syekh, gitu kan. Kemudian masuk era kemerdekaan. Nah, ini jadi poin penting juga. Misal kalau kita menelisik era setelah kemerdekaan, ada masa di mana politik Republik ini itu sangat liberal, ada lebih dari 40 partai politik berkontestasi, yaitu pemilu 1955. Dan era itu, Nahdlatul Ulama adalah partai. Ya, partai politik. Dan NU itu 3 besar di Republik ini, menjadi juara. Pertanyaannya, pada era itu, apakah kita betul yakin Habaib itu bersama kaum NU secara siasah? Nah, ini faktor satu yang belum masuk nih. Kalau tadi amaliyah, fikroh, harokah. Bahkan siasah, NU itu punya gayanya sendiri. NU punya gayanya sendiri. Kalau dalam mengutip istilahnya Kiai Ma'ruf itu, siasah kiaiiyah. Nah, ini nanti mungkin bisa jadi diskusi kita berikutnya, siasah kiaiiyah ini bagaimana menerjemahkannya. Tetapi ini poin penting. Realnya adalah penting membaca sebetulnya Habib Ba'alwi pola relasinya sebelum kemerdekaan, era NU menjadi parpol, era NU kembali ke hitoh di mana di bawah bayang-bayang Orde Baru, hingga sekarang era reformasi. Ya, bahwa fakta hari ini ada 9 nama habaib di PBNU itu juga penting untuk ditelisik, penting diteliti seberapa manfaat, maslahat atau bahkan madorot terhadap dinamika PBNU di internal dan NU secara eksternal, kontribusinya, kritiknya, masukannya terhadap negara. Nah, kemudian terhadap sosok 3 yang kita bahas, ya kan penting kita untuk apa ya, mungkin bukan membicarakan, membacakan manakibnya, bukan. Tetapi kan 3 sosok ini semua sudah terkenal. Memandang dari perspektif pro atau kontra Ba'alwi, ketiganya sudah clear positioningnya. Bahwa mereka memandang Ba'alwi ini diragukan sebagai cucu Nabi Muhammad. Dan NU penting untuk punya harga dirinya sendiri. Gitu. Istilahnya kalau belak-belakan sih gini. Saya yakin ketiga kiai ini punya pemikiran. Mbok kiai NU itu nggak perlu lundah londoh, istilah Wong Cirebon sih. Apa ya lundah londoh itu?
sekedar manggut-manggut, nunduk-nunduk gitu kan di hadapan habaib. Karena martabat para ulama NU sejak dulu juga sejajar setara kok dengan habaib itu. Makanya saya dulu sempat lewat di feed short saya di YouTube itu ada Gus di Jawa Timur, kalau nggak salah itu cucunya Gusmi ya, itu kejadiannya itu malah ada Habib yang malah cium tangan sama Gus itu, kalau nggak salah Gus Tuban. Nah saya membayangkan mestinya seperti itu, apalagi beliau cucunya wali gitu kan, keulamaannya jelas begitu kan. Artinya apa? Nggak perlu kita yang lundah-londoh, nunduk-nunduk di hadapan apa mani habaib nggak alim, belum teruji ilmuannya, kesalehannya. Untuk apa? Nah, ketiga kiai ini yang kita bahas, itu seperti itu konteksnya. Mengembalikan martabat kiai. Dan kalau kita preteli, dalam tanda kutip satu-satu ya, kontribusinya bagi NU, gitu, khususnya bagi NU. Buya Said itu, kalau tidak salah ya, Ketua Umum PBNU yang mengingatkan kembali kepada kita dan bahkan mewajibkan ke pengurus-pengurus di bawahnya, PWPC, sampai ke tingkat ranting, untuk menyanyikan Mars Subhanul Waton di setiap kegiatan-kegiatan NU, di setiap tingkat. Itu Buya Said, seingat saya Buya Said, yang mewajibkan, menyanyikan, ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, itu Buya Said. Dan itu ngena loh, ngena ke warga NU. Dan jangankan warga NU yang kafah tadi, warga NU yang cuma amaliyah saja menyanyikan itu. Kalau nggak salah viral YouTube bisa dicari, PKS aja nyanyi Subhanul Waton. Jadi bisa jadi lagu wajib nasional mungkin kapan-kapan. Itu Buya Said. Yang kedua, Kiai Marzuki Musta'mar. Beliau gimana pun dibaca oleh akar rumput Nahdliyin itu kiai yang sangat berpegang teguh pada prinsipnya, meskipun dipecat. Ini juga sama, kalau nggak salah Kiai Imad juga dipecat ya dari kepengurusan sama dipecat. Sama dipecat. Tetapi faktanya hari ini dua nama ini makin populer di kalangan Nahdliyin akar rumput. Nggak mandang mereka ini menjabat atau tidak secara struktural di NU, tapi mereka diikuti, ceramahnya didengarkan, gagasannya diikuti, gitu. Bahkan untuk mungkin mudah-mudahan tidak berlebihan, saya berani bilang, terutama bagi Kiai Marzuki Musta'mar, beliau itu malati. Kira-kira begitu kalau istilah Jawa ya Kiai, mohon izin. Malati itu kalau kita sembarangan nama Kiai itu bisa kualat gitu. Iya, maka benar kalau katanya darah ulama itu racun, ya itulah malati itu. Kiai Marzuki Musta'mar itu malati bagi saya. Kemudian Kiai Imad, ya, sosok ini kiai muda yang bagi saya bisa dibilang pembaru, mujadid, atau sekurang-kurangnya paling berani untuk mengatakan kebenaran bahwa kita patut untuk memverifikasi klaim habaib ba'alwi keturunan Nabi Muhammad SAW. Beliau kiai muda yang paling berani. Jangan langsung percaya telan bulat-bulat mereka itu keturunan Nabi. Dan ini adalah gebrakan yang luar biasa di satu abad NU. Kiai Imad lah yang berani mengucapkan ini dan gerakannya diikuti sehingga terjadi satu ekosistem gerakan baru, harokah baru namanya PWILS. Iya kan? Dan PWILS kalau tidak salah itu kan asbabul wurudnya ya karena ada Kiai Imad juga. Kendati PWILS dipimpin oleh Gus Abbas Buntet gitu. Nah, ini apa? Artinya juga secara harokah NU dengan ketiga sosok ini, ketiga sosok tadi, menginspirasi gerakan-gerakan berikutnya untuk memperkuat NU. Ya, semisal PWILS ini. Makanya saya sih pengen usul ke sahabat-sahabat kita, para kiai santri yang join PWILS, kalau ngaku PWILS berarti wajib NU. Ya, wajib betul. NU tuh. Ngaku PWILS. Ya. Kemudian kita mengidentifikasi NU atau tidak, kembali harus dari tiga tadi. Belum nanti siasah, saya mau pengen usul tambah satu siasah. Gitu. Minimal tiga tadi. Amaliyah, fikroh, dan harokah. Maksudnya begini, ketiga sosok jadi tadi juga menurut saya bisa kita berikan sebutan, julukan sebagai Al-Faruq. Para pemisah
bainal haq wal batil, bainan nahdiyin wa ghairu nahdiyin. Kayak gimana? Kalau amaliyahnya sama, tadi fikirnya mazhabul arba'ah, tauhidnya, tasawufnya, tapi gabung FPI, ngaku-ngaku NU, itu bukan NU. Clear ya? Amaliyahnya sama, tapi kok afiliasinya ke HTI, itu bukan NU. Jadi ya NU yang kafah, ya amaliyahnya harus an-nahdiyah, fikrohnya an-nahdiyah, harokahnya an-nahdiyah. Nah, urusan bagaimana ke depan, melalui forum muktamar, merumuskan satu abad berikutnya, penting sekali. Saya ingat kutipan dari sejarawan Indonesia masih muda, namanya J.J. Rizal. Ya, J.J. Rizal itu kurang lebih, beliau mengatakan begini, yang maknanya itu begini, kalau kita ingin berjalan menghadap ke depan, kita itu harus paham nengok ke belakang. NU 100 tahun ke depan, kemana, bagaimana, maka NU harus nengok 100 tahun ke belakang tuh NU ngapain aja, bagaimana track recordnya. Ini penting. Dan diantara penting juga untuk narrowing down topik kita adalah bagaimana peran relasi baina habaib al-ba'alwi dengan Nahdlatul Ulama. Gitu kira-kira Kang Charlie Kiai. Ya, baik. Saya rasa juga tanpa tesis keimat, tanpa keberanian keimat, saya rasa khurafat Ba'alawi itu tidak akan ada yang menyerukan, tidak ada yang berbicara secara gamblang di sosial media. Justru dari tesis keimat inilah yang membuka keran, bisa ketemu siapa itu sebenarnya Ba'alawi. Bisa ketemu khurafatnya, ya mungkin nanti di lain waktu yang akan datang mungkin dari sisi mana lagi akan dibuka sebagai bagian daripada dekolonisasi gitu ya. Ya baik, kita ke Ubed untuk menanggapi yang disampaikan oleh Gus Rocky. Monggo Pak Kiai. Ya, saya ingin menanggapi sebuah catatan kecil saja, Mas, apa yang disampaikan oleh Gus Rocky terkait dengan Kiai Imad. Setelah itu nanti saya akan membaca ini manifest dekolonisasi NU, Mas, kalau diizinkan. Ya, monggo Pak Kiai. Catatan kecil saya dari apa yang disampaikan oleh Gus Rocky terkait dengan Kiai Imad, saya mengakui itu. Bahkan istilah Kiai Imad itu mujadid 100 tahun pasca Mbah Hasim, itu saya yang munculkan itu pada suka itu sampai ramai itu. Iya, iya itu. Responnya pada blunder itu dari para muhibin itu responnya blunder. Padahal ketika saya mengistilahkan mujadid itu bukan berarti saya menyamakan dengan istilah mujtahid. Tentu beda. Tapi tidak apa-apa tanggapan itu, namanya tanggapan. Oke, terkait dengan Kiai Imad itu sederhana memang. Inna juhud Syekh Imaduddin Utsman laisat mujarrada bahtin fil ansab, bal hiya khutwatun jari'atun li islahil masaril hadari lil ummah wa tahqiqil amanah at-tarikhiyah wa himayatid din min at-tasli'. Jadi Kiai Imad itu upayanya tidak hanya sekedar riset nasab sebenarnya, tapi langkah berani untuk memperbaiki arah peradaban umat, mewujudkan kejujuran sejarah dan melindungi agama dari komodifikasi atas nama agama itu tadi. Oke, saya mohon izin, kalau diizinkan mau membaca manifesto Mas Sherly, Gus Rocky. Ya, monggo Pak Kiai. Manifest dekolonisasi NU menuju peradaban yang jujur, merdeka dan berbasis ilmu. Saya membaca ini. Romawi 1 Muqaddimah, bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia yang diperjuangkan oleh para kiai pendiri Nahdlatul Ulama tidaklah sempurna jika mentalitas umat masih terbelenggu oleh neokolonialisme spiritual. Praktek arogansi berbasis klaim nasab yang tidak valid secara historis adalah bentuk penjajahan baru yang merusak tatanan kesetaraan Islam, musawah, dan menghambat kemajuan peradaban. Romawi 2, landasan filosofis dan sejarah. Kejujuran historiografi, titik 2, menolak segala bentuk penyandaran nasab yang terputus, mungkotek, berdasarkan temuan sejarah dan filologi. Klan Ba'alwi tidak memiliki ketersambungan silsilah yang sahih kepada Rasulullah. Mempertahankan klaim ini adalah pengkhianatan terhadap ilmu pengetahuan dan kejujuran agama.
Dua, keadilan peradaban. Titik dua, Islam datang untuk menghapus kasta. Pengkultusan individu berdasarkan silsilah yang diragukan adalah tindakan ghulu atau berlebihan yang membuka pintu komodifikasi agama dan penindasan mental terhadap kaum pribumi. Tiga, kedaulatan ulama Nusantara. Titik dua, mengembalikan marwah ulama Nusantara sebagai pewaris sah para nabi berdasarkan kualitas keilmuan dan ketakwaan, bukan berdasarkan dominasi klan asing. Tiga, tujuan pilar dekolonisasi NU. Satu, kedaulatan sanad sejarah. Titik dua, mewajibkan verifikasi ilmiah terhadap setiap klaim kesucian sejarah di lingkungan NU. Tidak ada ruang bagi mitos yang bertentangan dengan data primer sejarah. Dua, penghapusan hak istimewa, privilege semu. Titik dua, menghilangkan perlakuan istimewa dalam struktur organisasi dan acara-acara keagamaan yang hanya didasarkan pada silsilah biologis yang tidak valid. Nah, tiga, pembersihan literatur. Titik dua, melakukan sensor kreatif dan revisi terhadap narasi-narasi dakwah yang mempromosikan arogansi klan serta merendahkan derajat umat Islam lainnya. Empat, independensi kepemimpinan. Titik dua, menjamin bahwa kursi kepemimpinan PBNU hingga tingkat ranting diisi oleh sosok yang dipilih karena integritas dan kapasitasnya, bukan karena tekanan opini publik yang dikendalikan oleh kelompok tertentu. Lima, egalitarianisme dakwah. Titik dua, mengembalikan masjid dan majelis taklim NU sebagai ruang setara, di mana kebenaran disampaikan melalui dalil yang kuat, bukan melalui ancaman, kutukan, atau klaim darah suci. 6. Edukasi kritis massal. Titik 2. Mendorong warga Nahdliyin untuk berani bertanya, meneliti, dan bersikap kritis terhadap segala bentuk doktrin yang tidak masuk akal dan tidak memiliki dasar sejarah yang jujur. 7. Melawan komodifikasi agama. Titik 2. Tegas menentang segala bentuk penggunaan simbol agama untuk kepentingan materi dan posisi sosial yang bersandar pada validitas nasab yang fiktif. Penutup, dekolonisasi NU adalah langkah final untuk menyempurnakan cita-cita resolusi jihad. Inilah saatnya Nahdlatul Ulama memimpin peradaban dunia dengan wajah yang jujur, bersih dari sisa-sisa mentalitas kolonial, dan sepenuhnya mengabdi pada kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, analisis singkat saya, Mas. Manifest ini sebenarnya menyatukan antara visi Kiai Imaduddin Utsman tentang kelurusan nasab dengan visi Al-Mukarram wal Muhtaram Abu Kiai Haji Said Akil Sirot tentang kemandirian organisasi serta militansi Kiai Marzuki yang tadi sudah disampaikan oleh Gus Rocky di akar rumput. Ini adalah senjata intelektual yang kuat untuk masa depan NU. Membedah fenomena netizen terbelah warga Nahdliyin dari warga Nahdliyin sebagai proses transisi menuju kedewasaan warga Nahdliyin, menjaga Ahlus Sunnah wal Jamaah, menjaga ideologi Pancasila. Itu saja, Mas. Terima kasih. Baik. Kak Gus Rocky untuk menanggapi sekaligus untuk penutup pada podcast kita pada malam hari ini. Monggo, silakan Gus Rocky. Ya, terima kasih. Poin bahwa ini kita harus gerakan dekolonisasi hari ini segera, sebagaimana sudah dimanifestokan oleh Kiai Ubaidillah. Upaya-upaya dekolonisasi ini berakar dari satu kesadaran intelektual dan kesadaran gerakan yang kita sebut dengan kritisisme. Ya, saya lagi-lagi mau mengutip sejarawan J.J. Rizal. Sejarah bangsa Indonesia itu adalah sejarah kritisisme. Jadi bangsa ini, negara ini didirikan karena para founding parents kita, para ulama, para pejuang, para pahlawan, itu orang-orang yang kritis, yang tidak mau serta-merta tunduk terhadap otoritas buta, otoritas yang bukan berupaya mentransformasi masyarakat, tetapi otoritas yang mau menundukkan dan
memerosokkan masyarakat ke lubang terdalam, yaitu penjajahan maksudnya, baik penjajahan fisik, mental, spiritual, intelektual, dan lain sebagainya. Para founding parents kita, para kiai kita dulu, kritisismenya itu ada sejak dulu dan berhasil memerdekakan bangsa ini. Nah, NU satu abad ini harus tetap merawat kritisisme itu dan diwujudkan pada gerakan-gerakan dekolonisasi sebagaimana tadi dimanifesto oleh Pak Kiai. Ini nantinya akan menginspirasi gerakan Indonesia Maju 2045. Terserah siapa nanti orang mau mengomentari kok ikut-ikut tagline pemerintah atau apa. NU itu memang menopang negara ini. NU itu memang menopang bangsa Indonesia. Berdasarkan survei, ya, umat Islam Indonesia ini kan mayoritas sekitar 80% lebih. Hasil surveinya adalah 2016 aja itu 59% mereka umat Islam Indonesia itu ngaku berafiliasi dengan NU. Yang terbaru 60% ngaku berafiliasi dengan NU. Silahkan lihat di lingkar survei Indonesia. Artinya apa? Lebih dari 50% bangsa Indonesia itu adalah warga NU Nahdiyin. Jadi maju atau mundurnya bangsa ini tergantung NU-nya, tergantung Nahdiyin-nya. Mau ngerusak bangsa ini, rusak NU-nya. Mau memajukan bangsa ini, majukan NU-nya. Itu fakta, itu data tuh. Tinggal diolah mau dibawa kemana data itu. Nah, mengenai sosok-sosok PBNU dan kita membaca ke depan, ya, bahwa ketiganya ini melambangkan satu visi Nahdien akar rumput. Siapapun yang terpilih, akar rumput menghendaki pemimpin Nahdlatul Ulama bukan anasir-anasir Ba'alwi atau Muhibbin. Udah segitu cara membacanya. Buktinya apa? Lawang pernah ada Habib yang mimpin salah satu badan otonom NU malah membelokkan sejarah dan lain sebagainya, padahal kurang dimuliakan apa di antara warga NU. Diwalikan loh semasih hidupnya aja. Tapi faktanya malah membelokkan sejarah. Nah, akar rumput mengidealkan, mengidolakan ketiga sosok ini, maksudnya itu. Nanti muktamar harus yang terpilih bukan anasir, Habib, atau Muhibbin. Segitu aja membacanya. Kalaupun tidak, selain dari tiga sosok ini, yang penting itu patokannya. Dan ingat, ada sosok yang mungkin tidak banyak dibicarakan, kemunculannya selalu ada, dan beliau adalah resolver of the deadlock. Itu siapa? Kita sangat mengenal beliau, dan saya kok feelingnya malah kesan, selain dari tiga sosok ini. Nggak akan saya sebutkan namanya, tapi dari tadi sudah kita sebut sebetulnya namanya itu. Saya malah feelingnya ke sana. Nah, sebagai penutup seruan ajakan, yang terpenting justru hari ini bukan sosoknya siapa, ya, tetapi ini komitmen untuk menjalankan hasil islah kemarin tuh gimana sih? Itu yang harus. Ini malah ada geger baru, surat-suratan segala macam itu kan, masya Allah. Blunder lagi, Gus. Betul. Sebetulnya kan ini yang sebetulnya dikhawatirkan. Kalau boleh mengutip Rocky Gerung, di setiap penundaan di situ ada kejahatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gara-gara Pak Kiai ada tambahan, Pak Kiai? Cukup, luar biasa, Gus Raki. Cukup ya. Ya, sebenarnya gara-gara dua surat tadi gitu ya, yang udah lama saya nggak ngebahas tentang mengkritik PBNU, jadi mengkritik lagi Pak Kiai. Gara-gara dua surat tadi gitu ya. Nah, intinya gini, untuk muktamar yang nanti ada di Muktamar NU yang nanti entah kapan dilaksanakan, harapan akar rumput ini adalah jangan ada pemimpin baik Rois Am ataupun ketua umum yang terafiliasi oleh Ba'alawi. Karena kalau misalkan ada terafiliasi Ba'alawi, ya konflik PBNU seperti hari ini akan terjadi lagi, blunder lagi nantinya, dan campur tangan dari pihak lain yang mereka mengaku sebagai pribumi, padahal mereka pendatang gitu ya, dan tidak mencirikan seorang ataupun kelompok yang berafiliasi dengan NU. Dan siapapun yang atau apapun ya, siapapun yang dikelola atau didukung oleh Ba'alawi itu ya selalu blunder dan selalu gagal. Kita termasuk juga
mengingatkan pada 2 kali pilpres ya, Prabowo juga didukung Pak Alami itu juga blunder, akhirnya juga kalah. Artinya kalau misalkan banyak Habib yang mendominasi seperti hari ini, itu saya pikir adalah top score ya, top score PBNU yang selama Wah, disconnect Kang Charlie. Oh iya, memang Disconnect gitu ya. cuacanya nggak menentu, Gus. Tapi alhamdulillah Pak sudah pada posisi selesai kita, Gus. Disconnect ini Kiai ya, Kang Charlie ya. Atau Gus Waki tutup nggak apa-apa, Gus. Halo. Gus Waki tutup nggak apa-apa, Gus. Halo. Halo. Gus Waki tutup nggak apa-apa, Gus. Ditutup, Gus. Gus Rocky dengar saya? Halo, Gus Rocky dengar saya? Sudah. Nah, masuk lagi nih. Iya. ya mohon maaf ini sinyal tadi habis dari hujan ya. Baik, terima kasih Gus Rocky dan Kak Ubed yang sudah memberikan ulasan yang luar biasa, perpaduan yang sangat sempurna menurut saya. Kalau kita podcast dengan Kak Ubed dengan Gus Rocky ini nyambung, saling melengkapi dan saling menguatkan dalam memberikan sebuah pemahaman pada publik. Baik teman-teman, kita akan kembali lagi di episode berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit Gus Rocky, Mas Ferli. Assalamualaikum. Monggo Pak Kai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan panjang umat mencari terang, kadang sejarah gelap, kadang penuh bayang. Ilmu dan adab berjalan berdampingan, membawa ilmu tetap tegak dalam zaman. Ada yang menjaga tradisi penuh cinta, ada yang bertanya dengan jujur apa adanya. Tak perlu takut pada cahaya kebenaran, sebab Allah selalu bersama pencarian. Dari pesantren kecil hingga kota besar, dari kitab kuning hingga ilmu yang mekar, NU berdiri tak gentar menghadapi zaman, menjaga umat dengan hati penuh iman. Ya Allah, tuntun langkah kami menuju pembaruan, beri kami hati yang jujur dan penuh keteguhan. Satukan kami di bawah cahayamu yang
suci, agar NU melangkah pasti membawa damai negeri. Ya Rabbi, jauhkan kami dari fanatis yang membutakan, dekatkan kami pada ilmu yang menerangkan. Inilah doa kami di Muktamar tahun ini, agar NU bangkit kembali, lebih kuat, lebih murni. Tanah yang sama, jalan yang kita tempuh, ragam pemikiran tak harus jadi musuh. Ada yang tajam dengan logika membangun, ada yang lembut dengan hati yang menyatukan. Bukan saatnya bertahan pada pola lama, bukan saatnya takut mengubah yang perlu diubah, bukan saatnya mengulang sejarah kelam. Kini saatnya NU maju lebih terang dengan ilmu, adab, dan keberanian. Perbedaan bukan alasan untuk berpisah, justru menjadi alasan untuk bermusyawarah. Kita melangkah bersama menjaga umat, agar NU tetap membawa rahmat. Ya Allah, restui pemimpin yang Engkau pilihkan, yang membawa nur-Mu dalam setiap keputusan, yang mengajak maju tanpa meninggalkan akar, yang mempersatukan bukan memecah belah. Ya Rabbi, bimbing Muktamar ini menuju cahaya, agar NU tetap menjadi penuntun bangsa dengan ilmu yang kokoh dan adab yang menjaga. Cahayamu penyatu kami, NU melangkah dengan hati suci. Cahayamu penerang jalan bersama kami menuju pembaharuan.